Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT kami terkait dengan judul memahami pasar input. Adapun anggota dari kelompok 7 adalah saya sendiri, Firman Nafal Muhammad, dengan NIM 2020-021, dan juga Afrida Wadilayu dengan NIM 2020-029, Erza Yolanda dengan NIM 2020-053, Muhammad Akbar dengan NIM 2020-583, Wisna Zulia Rahma dengan NIM 2020-602. Next. Yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli, penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Pada umumnya, suatu transaksi jual beli melibatkan produk atau barang maupun jasa dengan uang sebagai alat transaksi bayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Istilah pasar pada awalnya diperuntukkan bagi suatu tempat di mana barang-barang diperdagangkan. Dalam pembahasan ini, diperlukan kita memahami bagaimana konsumen memperoleh pendapatan yang digunakan untuk berbelanja atau hal-hal apa saja yang menentukan nilai tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya bagi produsen. Next. Berikut ini adalah table of content. Yang pertama adalah pasar input. Input atau faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Adapun yang kedua adalah permintaan input. Permintaan terhadap input adalah permintaan turunan, derived demand, bukan merupakan permintaan asli, genuine demand. Adapun yang ketiga adalah penawaran input. Sejalan dengan upaya untuk memaksimalkan maslahat dalam hal pengelolaan input, seseorang dituntut untuk menggunakan setiap input yang ada dalam kekuasaannya untuk mendapatkan maslahat yang tertinggi. Yang keempat adalah penentuan harga input non-manusia. Pada dasarnya, perbedaan fundamental antara penentuan input tenaga kerja atau manusia dengan input non-manusia adalah terletak pada cakupan nilai-nilai Islam yang relevan dengan input tersebut. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Afrida Wadilayu. Yang pertama yaitu pasar input. Next. Pasar input. Input atau faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Input ini bisa meliputi bahan pokok atau raw material, peralatan, gedung, tenaga kerja, dan semacamnya, yang secara garis besar dikategorikan menjadi input manusia dan input non-manusia. Next. Inilah beberapa ciri pasar input. Di antaranya di bawah ini. Yang pertama, pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Erza Yolanda. Baik, permintaan input. Yang pertama, asar permintaan input. Yang pertama, permintaan terhadap input adalah permintaan turunan, derived demand, bukan merupakan permintaan asli, genuine demand, yaitu permintaannya tidak muncul dengan sendirinya, namun akibat adanya permintaan hasil produksi atau output karena merupakan permintaan turunan. Yang kedua, sebagai ilustrasi. Sebagai ilustrasi pada konsumen menginginkan roti, kemudian para
produsen memproduksi roti. Untuk memproduksi roti sesuai dengan permintaan konsumen diperlukan sejumlah input, misalnya tenaga kerja, modal, dan bahan-bahan dari alam. Seberapa banyak dan dengan kombinasi apa input ini akan ditentukan dari beberapa banyak roti yang diminta oleh konsumen. Next. Yang kedua, permintaan harga inputnya. Yang pertama, penentuan harga input ini berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan produsen, yaitu memaksimalkan masalah. Yang kedua, dengan mengikat komponen masalah bagi produsen adalah keuntungan dan berkah, maka penentu harga faktor produksi harus memperhatikan dua prinsip dasar, yaitu nilai keadilan dan pertimbangan kelangkaan. Next. Pendekatan margin masalah dan efisiensi intersti. Yang salah satu pendekatan yang paling populer dipergunakan untuk faktor pricing ini yaitu pendekatan produktivitas marginal productivity, yaitu tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan satu unit faktor produksi tertentu, di mana faktor produksi lainnya tetap. Dalam pendekatan ini, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum ketika harga input nilainya sama dengan tambahan permintaan akibat penggunaan input tersebut. Marginal Review Product of Input atau MPRI. Dalam itu tenaga kerja, misalnya tingkat upah, harus sama nilainya dengan tambahan permintaan produsen karena penggunaan tenaga kerja tersebut. Next. Yang keempat, hubungan antara harga input dan permintaan input, yaitu hal ini mengimplikasikan bahwa jika harga dari input naik, quarteris paribus, maka jumlah input produksi yang dipakai akan turun. Demikian juga sebaliknya, jika harga dari input turun, quarteris paribus, maka jumlah input produksi yang dipakai akan naik. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akbar. Baik, yang selanjutnya yaitu penawaran input. Next. Penawaran input. Yang pertama, penawaran Islam tentang input dan kerja. Islam memandang bahwa kunci dari pemanfaatan sumber daya atau input ini adalah dengan cara bekerja. Kerja dalam istilah Islam sering disebut dengan istilah amal, yang memiliki makna lebih luas daripada sekedar bekerja untuk mendapatkan upah. Yang kedua, fungsi penawaran input. Seorang muslim harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan maslahah maksimum bagi hidupnya. Oleh karena itu, terdapat 3 alternatif penggunaan waktu bagi seorang agen muslim, yaitu alokasi waktu untuk kerja guna memperoleh upah. Selanjutnya, alokasi untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, alokasi waktu minimal untuk mencukupi kemaslahatan minimum serta melaksanakan ibadah wajib. Next. Yang ketiga, batas penawaran tenaga kerja. Pertanyaan yang selalu muncul berkaitan dengan pengaruh upah terhadap jumlah tenaga atau jam kerja yang ditawarkan adalah seberapa jauh seorang tenaga kerja akan tetap menambah jam kerjanya seandainya upahnya terus mengalami kenaikan. Jika WP semakin meningkat, maka jumlah tambahan pada WP semakin menurun, sesuai dengan hukum penurunan marginal maslahah. Hal ini pun sebenarnya bisa dirasakan berdasarkan intuisi, yaitu bahwa ketika seorang tenaga kerja mengalami kenaikan upah secara terus-menerus, maka ketika jumlah jam kerja WP masih rendah, maka mereka akan meningkatkan WP. Yang keempat, efek berkah terhadap penawaran tenaga kerja. Keseimbangan pilihan diperoleh ketika rasio antara upah dengan pendapatan bekerja
sendiri adalah setara dengan rasio antara tambahan manfaat dan berkah karena kerja dibandingkan dengan tambahan manfaat dan berkah karena bekerja sendiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna. Yang keempat adalah penentuan harga input non-manusia. Penentuan harga input non-manusia. Sumber daya alam adalah faktor alami di mana manusia tinggal memungkutnya dari alam. Karenanya harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya untuk generasi mendatang. Akan tetapi, dua prinsip dasar dalam penentuan harga yaitu keadilan dan kelangkaan harus tetap diimplementasikan. Yang pertama ada input modal. Input modal. Produsen harus membayar input modal yang digunakan terutama ketika tidak menggunakan modalnya sendiri. Produsen akan mencari pembiayaan dari pihak lain, misalnya melalui bank atau pasar modal. Atas penggunaan modal dari pihak lain ini kemudian produsen harus memberikan kompensasi kepada pemilik modal. Dalam ekonomi konvensional, kompensasi ini terutama berwujud bunga, karena bunga dapat disebut sebagai price of capital. Yang kedua, sekilas tentang riba. Menurut Capra 1985, riba secara bahasa adalah ziyadah yang berarti tambahan, pertumbuhan, naik, membengkak, dan bertambah. Akan tetapi, tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan riba. Pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Yang ketiga adalah bentuk kemitraan usaha. Segala bentuk kerjasama usaha di antaranya dua orang atau pihak atau lebih dalam keuangan maupun kewirausahaan secara umum dibahas oleh para ulama dengan istilah umum mudharabah dan musyarakah. Yang pertama adalah mudharabah. Dalam mudharabah, satu pihak memberikan kontribusi permodalan, sahib al-mal, sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran atau ide, dan manajemen atau mudarib. Jadi, skema ini permodalan 100% menjadi tanggung jawab Saib Al-Mal, sementara manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mudharib. Yang kedua adalah musyarakah atau partnership. Dalam musyarakah, masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam permodalan, di mana mereka bersepakat untuk melakukan loss profit sharing. Dalam penentuan nisab ini terdapat yaitu pendapat yang mengharuskan berdasarkan nisbah kontribusi modal dan pendapatan yang diperbolehkan berdasarkan nisbah kontribusi atau kesepakatan. Kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan nisbah kontribusi modal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Input atau faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Input ini bisa meliputi bahan pokok, raw material, peralatan, gedung, tenaga kerja, dan semacamnya yang secara garis besar dikategorikan menjadi input manusia dan input non-manusia. Yang kedua adalah permintaan terhadap input, adalah permintaan turunan, derived demand, bukan merupakan permintaan asli, genuine demand, yaitu permintaan yang tidak muncul dengan sendirinya, namun akibat adanya permintaan hasil produksi atau output. Faktor produksi harus memperhatikan dua prinsip dasar, yaitu nilai keadilan, justice, dan pertimbangan kelangkaan, scarcity. Salah satu pendekatan yang paling populer digunakan untuk faktor pricing yaitu pendekatan produktivitas marginal productivity. Namun pendekatan ini banyak dikritik oleh ekonom-ekonom konvensional sendiri karena pendekatan ini menyebabkan dehumanisasi tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata maupun bahasa maupun kebisingan maupun gangguan jaringan pada presentasi kami. Saya selaku moderator dari kelompok 7 mengakhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.